Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini, buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi teknis matematika dan IPA keguruan PGSD. Jadi teman-teman, untuk soal-soal ini merupakan soal-soal yang 90% dari hasil wawancara kita dengan teman-teman yang sudah melakukan tes P3K untuk tahap 1, itu hampir semuanya ini keluar dan semuanya hampir dapat soal jenis ini. Dan soal-soal ini sudah kita bahas secara terpisah pada kompetensi teknis masing-masing. Baik itu pada kompetensi teknis matematika dan IPA. Ini sudah pernah kita bahas. Tetapi dalam video kali ini kita bahas kembali karena soal-soal ini dari hasil wawancara kita dengan teman-teman itu hampir semuanya dapat soal jenis ini. Kebetulan kita di sini punya teman, itu ada dari Bali, ada dari Sumatera, ada dari Jawa, dan ada dari Sulawesi. Jadi dari hasil kita tanya dengan teman-teman yang sudah tes itu hampir semuanya dapat jenis soal seperti ini. Cuman beda redaksinya saja. Tetapi pola pengerjaannya hampir sama. Nah, seperti itu teman-teman. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Perhatikan hewan-hewan berikut ini. 1 kupu-kupu, 2 belalang, 3 nyamuk, 4 kecoa, 5 semut. Setiap makhluk hidup di atas akan mengalami metamorfosis, baik metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna. Pernyataan berikut yang tepat adalah A. 1, 2, dan 3 bermetamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, imago. B. 1, 2, dan 3 bermetamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, nimfa, dan imago. C. 1, 3, dan 5 bermetamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. D. 2, 4, dan 5 bermetamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, nimfa, dan imago. E. 2, 3, dan 4 bermetamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, nimfa, dan imago. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Berikut ini ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, yang pertama ada kupu-kupu. Kemudian ada nyamuk. Selanjutnya ada semut. Selanjutnya ada lalat. Kemudian ada katak. Nah, ini adalah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Dari sini kita bisa lihat tahapan metamorfosis sempurna yaitu dimulai dari telur. Kemudian dari telur menjadi larva. Dari larva menjadi pupa. Dari pupa menjadi imago. Imago artinya binatang dewasa. Kalau kita singkat biar gampang menghafalnya bisa kita singkat yaitu TLVI. Nah, ini singkatannya. Telur, larva, pupa, imago. Jadi jika kita perhatikan di antara hewan-hewan yang bermetamorfosis sempurna itu hanya katak aja yang tidak memiliki larva dan pupa. Katak itu dimulai dari telur, kemudian menjadi kecebong atau berudu, selanjutnya kecebong menjadi kecebong berkaki, dan selanjutnya menjadi katak berekor, kemudian katak dewasa. Berbeda dengan tahapan metamorfosis sempurna pada serangga. Nah, kalau pada serangga ini tahapannya lengkap. TLVI-nya ini sama semua. Telur, larva, pupa, imago ini sama. Jadi misalnya pada kupu-kupu itu larvanya dalam bentuk ulat. Sedangkan pada nyamuk itu larvanya berupa jentik-jentik. Nah, jadi tahapan serangga pada metamorfosis sempurna ini hampir sama yaitu TLVI, telur, larva, pupa, dan imago, kecuali katak. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini ada hewannya yaitu jangkrik, kemudian kutu, dan selanjutnya ada capung. Berikutnya ada kecoa. Nah, ini adalah hewan-hewan atau serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jika kita lihat, hampir semua tahapan metamorfosisnya itu sama. Nah, telur, kemudian ada nimfa, dan ada imago. Kalau kita singkat menjadi TNI, telur, nimfa, imago. Jadi biar gampang ingat ya, tidak sempurna, TNI. Telur, nimfa, imago. Kalau sempurna, TLVI. Telur, larva, pupa, dan imago. Selanjutnya kita lihat soalnya kembali. Nomor 1, 2, dan 3 ini bermetamorfosis sempurna. 1 kupu-kupu, 2 belalang. Nah, ada belalang. Jadi belalang sudah pasti tidak sempurna. Maka ini jawabannya
Yang A salah, yang B 1, 2, dan 3 bermetamorfosis tidak sempurna. Ini juga salah ya. Karena nomor 1 kupu-kupu itu kan bermetamorfosis sempurna. Dia masuknya di tidak sempurna, jadi salah. A, B sudah salah. Yang C 1, 3, dan 5 bermetamorfosis sempurna. Kita lihat 1 kupu-kupu, 3 nyamuk, 5 semut. Ya, nah ini pas sekali ya yang C. Jadi yang C sudah benar bermetamorfosis sempurna. Kita lihat tahapan perkembangannya. Dimulai dari telur, larva, pupa, imago. Nah, ini sudah betul, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, 1, 3, dan 5. Bermetamorfosis sempurna dengan tahapan perkembangan yaitu telur, larva, pupa, imago atau TLVI. Selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Mobil A diketahui memiliki massa sebesar 3 kg dan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Mobil B diketahui memiliki massa sebesar 5 kg dan percepatan sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk berat mobilnya kita abaikan karena tidak mungkin sebuah mobil itu beratnya 3 kg. Ini kan perumpamaan. Nah, pernyataan yang tepat mengenai gaya masing-masing mobil berdasarkan ilustrasi di atas adalah A 2:5, B 5:2, C 3:2, D 2:3, dan E 6:5. Kita lihat dulu pembahasannya. Jadi mobil A dan mobil B. Pada mobil A ini memiliki massa 3 kg dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Sedangkan pada mobil B memiliki massa 5 kg dan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Sesuai pertanyaannya di sini kita diminta pernyataan yang tepat mengenai gaya masing-masing ya, mengenai gaya. Nah, kita lihat bahwa rumus gaya itu massa dikali percepatan atau F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa gaya dari mobil A yaitu F sama dengan M dikali A, massa dikali A, itu adalah 3 dikali 2. Massanya 3, percepatannya 2. 3 kali 2 sama dengan 6 Newton. Nah, gaya yang dihasilkan untuk mobil A adalah 6 Newton. Sedangkan pada mobil B itu masih menerapkan rumus yang sama, M dikali A, massanya 5, A-nya 3. 5 kali 3, 15, jadi 15 Newton. Nah, pertanyaannya di sini, pernyataan yang tepat mengenai gaya masing-masing mobil berdasarkan ilustrasi di atas. Dan di pilihan gandanya atau di optionnya itu ada perbandingan. Jadi yang dimaksud di sini adalah perbandingan gayanya. Nah, di soal tidak disebutkan. Yang kita bandingkan itu yang A dengan yang B atau yang B dengan yang A. Ini di soal tidak disebutkan. Karena tidak disebutkan, maka kita kembali ke konsep matematika. Untuk membandingkan sesuatu itu dimulai dengan dari kiri, yang kiri menjadi pembandingnya. Nah, dengan demikian berarti sesuai konsep matematikanya maka perbandingannya yaitu gaya dari mobil A berbanding dengan mobil B, seperti itu. Kecuali nanti kalau ditanya di soal diketahui, misalnya B berbanding A itu baru sudah ada aturan bakunya. Karena di sini tidak ada diketahui maka kita menerapkan konsep matematika. Dari sebelah kiri menjadi pembandingnya, maka A berbanding dengan B. Tadi gaya A itu 6 dan gaya B 15, berarti 6 berbanding 15. Nah, di sini 6 berbanding 15 ini sudah ada jawabannya kan yang E, tapi 6 dan 5/15 ini atau 6 berbanding 15 masih bisa dikecilkan lagi. Yaitu sama-sama kita bagi 3. Sehingga jawabannya yaitu 2/5. Maka jawaban yang tepat yaitu yang A, 2 berbanding 5. Jadi teman-teman nanti jangan milih 6 berbanding 15. Kalau masih bisa kita kecilkan, kita kecilkan. Kita sederhanakan. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 orang anak. Nah, 2 orang anak, anak B dan anak C yang ini menarik gerobak yang berisi benda. Kemudian anak A yang mendorong. Berdasarkan ilustrasi di atas, diketahui gaya pada anak B sebesar 60 Newton dan gaya pada anak C sebesar 40 Newton. Jika massa benda pada gerobak tersebut adalah 5 kg, maka besarnya gaya yang dimiliki anak A untuk dapat memindahkan benda tersebut dengan percepatan sebesar 25 meter per sekon adalah A 15 Newton, B 35 Newton, C 25 Newton, D 10 Newton, dan E 30 Newton. Nah, untuk menjawab ini kita lihat dulu pembahasannya. Jadi ada
3 orang anak yang sedang menarik sebuah benda. Dari soal ini diketahui anak B memiliki gaya sebesar 60 Newton. Anak C memiliki gaya sebesar 40 Newton. Dan benda yang ditarik ini memiliki massa 5 kg. Pertanyaannya, berapa besarnya gaya yang dimiliki oleh anak A dengan percepatan sebesar 25 meter per sekon kuadrat? Nah, ini pertanyaannya, gaya yang dimiliki oleh anak A. Kita ingat bahwa rumus dari gaya yaitu F sama dengan M dikali A, atau F sama dengan massa dikali percepatan. Dari rumus ini kita bisa mencari gaya anak A, yaitu begini. F sama dengan M dikali A. Nah, di sini karena ada 3 orang anak, maka gayanya ada 3, yaitu gaya anak A, gaya anak B, gaya anak C. Kemudian ketiga gaya ini sama dengan massa dikali percepatan. Nah, kita masukkan angka-angkanya. FA itu masih tetap karena yang ditanya. Kemudian FB, gaya anak B berapa? Kan 60 Newton. Gaya anak C itu 40 Newton. Massa bendanya 5 kilo. Dan percepatannya 25. Setelah kita masukkan seperti ini, baru kita hitung. FA itu sama dengan 60 ditambah 40. 60 tambah 40 itu sama dengan 100. Dan 5 dikali 25 sama dengan 125. Kemudian kita pindahkan ruas. Yang 100 ini kita pindahkan ruas ke kanan. Maka tanda tambah ini akan berubah menjadi tanda negatif. Nah, FA sama dengan 125 dikurang 100. Dengan demikian FA gaya dari anak A yaitu 25 Newton. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, ini adalah cara untuk menentukan gaya seseorang anak. Kita mencarinya dengan menerapkan rumus F sama dengan M dikali A. Jadi kita masukkan saja. Kalau ada 4 gaya nanti ya keempat-empatnya kita tambahkan. Atau sebaliknya, misalnya begini. Jika ada 2 massa umpamanya, massa benda pertama, massa benda kedua, berarti M-nya itu yang nanti kita ganti. M1, M2 seperti itu. Karena soal yang seperti ini kan bisa bervariasi. Bisa saja nanti yang menjadi pertanyaannya adalah massanya. Misalnya dia ada seorang anak atau sedang menarik 2 gerobak. Gerobak 1 diketahui massanya, gerobak 2 tidak diketahui. Berapa massa gerobak 2? Bisa saja seperti itu. Jadi intinya kita mencarinya dengan menerapkan rumus ini. F sama dengan M dikali A. Soal berikutnya. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut ini. 1 kubus sama dengan 1 bola dan 1 kerucut. 1 bola sama dengan 1 tabung. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan. Nah, di sini ada pernyataan dan ada option. Di mana optionnya ini berupa gambar. Gambar dari pernyataan-pernyataan itu. Nah, untuk menjawab ini kita lihat dulu pembahasannya. Nah, untuk teman-teman kalau menemukan soal seperti ini, itu kita buat dulu perumpamaannya. Jadi kita perhatikan dulu pernyataan soal. Nah, untuk pernyataan soal yang pertama, 1 kubus itu sama dengan 1 bola dan 1 kerucut. Jadi kita buat dulu. 1 kubusnya kita buat itu sama dengan 1 bola dan 1 kerucut. Nah, kita buat perumpamaan seperti ini. Kemudian di pernyataan kedua itu ada 1 bola sama dengan 1 tabung. Jadi ada 2 pernyataan. Kalau nanti ada 3 pernyataan, teman-teman buat lagi ilustrasinya. Nah, setelah kita buatkan ilustrasi, kita amati kembali pernyataannya. Pernyataan nomor 1, 1 kubus itu sama dengan 1 bola dan 1 kerucut. Jadi kita analogikan teman-teman, analogikan dengan angka terkecil. Jadi kita buat aja, bola ini nilainya 1, kerucut nilainya 1. Maka kubusnya nilainya berapa? Berarti kubusnya itu bernilai 2. Nah, kita analogikan seperti ini. Jadi kan kalau sudah kita analogikan begini, kita lebih gampang.
Oh, satu kubus sama dengan satu bola dan satu kerucut. Artinya kalau kubusnya itu bernilai 2, berarti bola bernilai 1, kerucut bernilai 1. Itu kan sama. Sisi kiri 2, sisi kanan juga 2. Nah, 1 tambah 1 kan 2. Kemudian di pernyataan kedua, itu satu bola sama dengan satu tabung. Bolanya tadi kan bernilai 1. Berarti tabungnya itu juga bernilai 1. Karena dia satu bola sama dengan satu tabung. Nah, teman-teman, setelah kita mengilustrasikan seperti ini, kita masukkan ke option pilihan gandanya. Nah, di sini kita lihat pada gambar itu kan seakan-akan gambar timbangan itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat gambar seperti ini, kita bayangkan. Nah, kita lihat dari sisi kanan soal. Nah, artinya begini. Kalau teman-teman menghadap ke komputer, itu tangan kiri teman-teman, yang sebelah kiri teman-teman, itu artinya sebelah kanan soal, teman-teman. Karena kita berlawanan dengan komputer kita. Jadi yang nanti ada di sebelah kanan tangan teman-teman, itu artinya sebelah kiri soal. Begini. Nah, ini kan kalau kita lihat dari tangan itu berada di sebelah kiri tangan teman-teman. Berarti yang ini sebenarnya sebelah kanan soal. Kalau yang ini itu kan sebelah kanan tangan teman-teman. Berarti ini artinya sebelah kiri. Nah, kita lihat dulu pernyataannya. Di soal untuk pilihan option yang A ini, ada dia kubus, bola, tabung, bola. Nah, ini ada titik. Kemudian ada kerucut, kerucut, kubus, bola. Ini kita masukkan, teman-teman, dengan ilustrasi tadi dan perbandingan angkanya yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya, teman-teman, gambar-gambar ini yang sudah kita ilustrasikan dengan angka-angka kita masukkan, teman-teman. Nah, misalnya yang A ini, kita lihat yang A. Ini ada kubus, ada bola, ada tabung, ada bola. Kita hitung kubus tadi nilainya berapa? Nilainya kan 2. Kemudian 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Karena ini kan nilainya 1 ini. 2 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 itu hasilnya adalah 5. Nah, titik keseimbangan ini itu bernilai sama dengan, teman-teman. Kemudian kita hitung. Ini nilainya kan kerucut itu 1 nilainya. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1. Itu hasilnya sama, yaitu 5. Nah, jadi untuk option yang A itu 5 di sini sama dengan 5 di sini. Selanjutnya kita lihat yang B. Nah, yang B ini ada kubus, 2 buah ditambah bola. Jadi kubus itu kan nilainya 2. 2 tambah 2, 4. Tambah 1, 5. Jadi 5 ini artinya sama dengan, titiknya ini sama dengan. Kemudian ini nilainya 1 semua kan. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 4. Nah, jadi dari sini kita sudah mengetahui, teman-teman, bahwa 5 sama dengan 4 sudah pasti tidak seimbang. Tapi kenapa di sini dia seimbang? Berarti jawaban yang B ini sudah pasti salah. Selanjutnya kita lihat yang C. Nah, yang C ini di sini ada bola, ada tabung, ada kerucut. Ini kan masing-masing nilainya 1. Bola itu 1, tabung juga 1, kerucut juga 1. Jadi kalau ditambahkan itu hasilnya 3. Nah, ini titik keseimbangan itu artinya sama dengan. Kemudian ada 2 buah kubus. 1 kubus ini kan 2 nilainya. Berarti kalau 2, berarti 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Jadi 3 sama dengan 4. Nah, sudah sangat jelas 3 sama dengan 4 ini tidak seimbang. Tapi di sini dibuat seimbang, berarti yang C juga salah. Yang D kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4 nilainya. Ini artinya sama dengan. Kemudian kita hitung lagi. Ini tadi nilainya 2, teman-teman. 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5. Nah, itu 4 sama dengan 5. Berarti sudah tidak seimbang. Yang D salah. Yang E, ini tadi nilainya kan 1. Ini juga 1, ini juga 1. Berarti 1, 2, 3. Nah, 3 itu yang E. 3. Kemudian sama dengan. Ini kan artinya sama dengan. Nah, ada kubus, ada tabung. Kubus ini tadi nilainya 2. Tabung nilainya 1. Berarti 2 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 4. 3 sama dengan 4 tentu tidak seimbang. Jadi jawaban yang E juga salah.
Nah, kita lihat pernyataan yang A itu kan 5 sama dengan 5, ini sudah seimbang. Jadi pernyataan yang tepat itu adalah yang A. Jadi jawabannya yaitu yang A. Nah, jadi begini teman-teman. Kalau kita menemukan soal dengan pola yang begini, teman-teman silakan buat dulu gambarnya dan buat ilustrasinya dalam bentuk angka yang terkecil agar mempermudah kita dalam menghitung. Baru teman-teman masukkan ke optionnya seperti yang sudah kita cari tadi bersama-sama. Soal berikutnya. Perhatikan diagram lingkaran berikut ini. Nah, dari diagram ini ada jenjang sekolah, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK. Masing-masing jenjang ini dia memiliki kategori tertentu. Jadi ada 4 kategori di sini. Ada yang terakreditasi, tidak terakreditasi, tahap pengujian, dan tidak diketahui. Jadi ada 4 kategori. Nah, dari keempat diagram ini, itu soalnya berdasarkan diagram tersebut yang memiliki persentase tidak terakreditasi terendah dan tertinggi. A. SD SMP, B. SD SMA, C. SMA SMK, D. SMP SMA, E. SMP SMK. Jadi dari diagram-diagram ini kita diminta untuk menentukan sekolah yang memiliki persentase tidak terakreditasi terendah dan tertinggi. Jadi yang terendah yang mana, yang tertinggi yang mana? Tidak terakreditasi. Yang tidak terakreditasi itu yang berwarna merah, teman-teman. Itu tidak diketahui. Sedangkan yang lainnya sudah diketahui berapa persen. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, nah kita lihat dulu pembahasannya. Nah, teman-teman harus ingat, kalau diagram lingkaran itu persentasenya adalah 100%. Jadi jumlah persentase dari semuanya itu harus 100%. Kita lihat dulu yang SD. Nah, yang SD ini teman-teman, itu kan sudah diketahui dia. Nah, yang ini berarti terakreditasi ada 88,4%. Kemudian ada lagi tahap pengujian 7%. Ada lagi yang ini tidak diketahui 4,5%. Ini sudah diketahui kan, sedangkan yang ini belum. Nah, ingat jumlahnya tadi kan harus 100%. Jadi caranya gimana? Caranya yang diketahui ini kita jumlahkan dulu teman-teman. Jadi yang SD kita lihat ya. Yang SD itu 88,4%, 4,5%, tambah 7%. Ini dijumlahkan dulu. Nah, kita jumlahkan, itu hasilnya 99,9%. Setelah kita dapat hasil, teman-teman harus ingat tadi, bahwa lingkaran itu memiliki persentase 100, sedangkan ini baru 99,9%. Jadi, kita dari sini mengetahui berapa persen yang warna merah ini, itu caranya ya begini. Caranya 100% dikurang 99,9%. Itu hasilnya 0,1%. Jadi yang warna merah ini, yang tidak terakreditasi ini, itu nilainya 0,1% untuk yang tingkat SD. Yang tingkat SMP kita cari juga. Semuanya ini kita jumlahkan dulu. 90,8%, kemudian 2,7%, 5% kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan dapatnya 98,5%. Sama seperti tadi. Untuk mencari tidak terakreditasi itu 100 dikurang 98,5%. Hasilnya adalah 1,5%. Nah, berikutnya yang SMA. Yang SMA juga kita cari. Semuanya ini kita jumlahkan. 89,7, 4,3, 5% kita jumlahkan. Itu hasilnya 99,0%. Kemudian sama seperti tadi. Persentase itu kita kurangkan. Yang 100% ini dikurang dengan 99,0%. Itu hasilnya 1%. Nah, jadi ingat, kenapa 100% dikurang 99? Karena nilai persentase dari sebuah lingkaran itu adalah 100, teman-teman. Nah, sedangkan di sini kan baru 99. Berarti yang ini ditambah yang ini tambah ini itu baru 99. Jadi untuk mengetahui yang ini, yang warna merah ini ya 100%-nya ini dikurang dengan 99. Begitu.
Jadi dari mana 100 ini? Dari nilai persentase, itu ada 100%. Dalam bentuk lingkaran nilai persentasenya ada 100 begitu. Jadi 100 dikurang 99 itu hasilnya 1%. Yang SMK kita cari juga. Yang SMK kita tambahkan dulu semuanya. 90,8 ditambah 3,2 ditambah 5%, itu hasilnya sama, 99,0%. Kemudian kita hitung 100 dikurang 99, itu hasilnya 1%. Nah, dari sini kita sudah mengetahui nilai masing-masing yang berwarna merah ini. Nah, ini kita udah ketahui. Yang berwarna merah untuk tingkat SD itu kan yang ini. Arti yang warna merah itu kan tidak terakreditasi. Jadi yang tidak terakreditasi untuk SD itu ada 0,1%. Yang SMP ada 1,5%. Yang SMA ada 1%. Yang SMK ada 1%. Kemudian di soal ini kita diminta dari diagram ini yang memiliki persentase tidak terakreditasi terendah dan tertinggi. Jadi dari 4 ini yang terendah itu yang mana? Yang terendah pasti yang 0,1 kan, yang SD. Jadi yang SD ini yang terendah, dan yang tertinggi yang mana? Yang SMP 1,5. Jadi jawabannya SD SMP. Karena dimulai dari yang terendah. Kemudian ada tertinggi, jadi SD SMP. Yang SD SMP yang mana? Kan yang A, teman-teman. Berarti jawabannya sudah sangat jelas, itu yang A, SD SMP. Soal berikutnya. Nah, di sini masih juga tentang diagram. Perhatikan diagram lingkaran berikut ini. Di sini ada 4 diagram masih tentang SD, SMP, SMA. Tetapi di sini yang diketahui itu dalam bentuk derajat. Kalau tadi dalam bentuk persen, sekarang dalam bentuk derajat. Nah, berdasarkan diagram tersebut, yang memiliki persentase tidak terakreditasi tertinggi dan terendah: A. SD SMP, B. SD SMA, C. SMA SMK, D. SMP SMA, E. SMP SMK. Nah, sama. Kita lihat dulu pembahasannya. Untuk mengerjakan soal ini sama dengan cara mengerjakan persentase tadi. Tapi teman-teman harus ingat bahwa nilai lingkaran itu jumlah semua sudutnya adalah 360 derajat. Kalau dia sudut. Nah, kalau persen tadi jumlahnya harus 100%. Tapi karena di soal ini dia derajat, berarti jumlahnya harus 360 derajat. Sama kayak tadi, kita hitung dulu yang tingkat SD-nya sama. Yang diketahui ini kita hitung semuanya. Jadi 200,9 derajat, 90,5 derajat, 67 derajat, sama, kita jumlahkan dulu. Jadi setelah kita jumlahkan itu hasilnya 358,4 derajat. Karena tadi dalam satu lingkaran ini harus ada 360, berarti caranya sama kayak tadi. 360 ini dikurang 358,4, itu hasilnya adalah 1,6 derajat. Nah, ini untuk tingkat SD. Yang SMP juga kita cari. Semua yang diketahui ini kita jumlahkan dulu. Itu hasilnya 358,6. Kemudian 360 ini kita kurangkan dengan 358,6. Itu hasilnya adalah 1,4 derajat. Kemudian untuk yang tingkat SMA juga kita cari. Kita jumlahkan dulu semuanya. Itu hasilnya 358,8 derajat. Nah, selanjutnya sama. 360 ini kita kurangkan dengan 358,8 derajat. Itu hasilnya adalah 1,2 derajat. Yang SMK juga kita cari, kita jumlahkan dulu semuanya. Nah, ini hasilnya adalah 358,5 derajat. Nah, selanjutnya 360 dikurang dengan 358,5 derajat. Itu hasilnya adalah 1,5 derajat. Jadi di sini nilai dari yang berwarna merah ini, sudah diketahui dari sini. Untuk yang SD itu yang warna merahnya yang tidak terakreditasi itu 1,6 derajat, yang SMP 1,4 derajat, yang SMA 1,2 derajat, yang SMK 1,5 derajat. Di pertanyaannya, berdasarkan diagram tersebut, mana yang memiliki persentase tidak terakreditasi tertinggi dan terendah? Jadi yang tertinggi dulu.
baru yang terendah. Kalau kita lihat sini yang tertingginya ada 1,6, 1,4, 1,2, 1,5. Berarti yang tertinggi adalah yang SD. Dan yang terendah itu yang SMA 1,2. Jadi jawabannya adalah yang SD, SMA. Yang A SD SMP, nah salah. SD SMA yang B ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau dia dalam bentuk persen itu harus ada 100%. Kalau dalam bentuk derajat harus ada 360 derajat. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu soal-soal kita kali ini. Nah, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan untuk teman-teman yang sedang mengikuti tes seleksi P3K ini, saya doakan semoga diberi kemudahan dan kelancaran serta membuahkan hasil yang baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan.